Hi, it's me again, I'm back. Emang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Perkenalkan, nama saya Safira Tresia Diwani, NIM 2122023, Prodi Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan video UAS dengan dosen pengampu Deo Saputra Caniago. Saya sini akan mengambil judul pengaruh teknologi terhadap pekerjaan dan perekonomian. Nah, di sini tuh kejelasannya itu teknologi informasi memungkinkan otomatisasi proses bisnis yang memakan waktu, seperti pengolahan data, komunikasi, dan administrasi. Ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memungkinkan pekerja untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis dan kreatif. Teknologi informasi yang otomatis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi operasional, menciptakan produk dan layanan baru, dan memfasilitasi inovasi. Sektor-sektor seperti teknologi, kesehatan, dan manufaktur seringkali melihat pertumbuhan pesat sebagai hasil dari kemajuan teknologi. Nah, di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama itu perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan robotika. Yang kedua, implikasi sosial dan ekonomi. Yang ketiga, pengangguran struktur dan perubahan dalam kebutuhan keterampilan. Saya akan membahas yang pertama itu perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan robotika. Di sini tuh saya ambil 2. Di sini tuh ada dari kecerdasan buatannya itu pertama ada pembelajaran mesin atau machine learning. Di sini pembelajaran mesin adalah cabang dari AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dan meningkatkan kinerjanya berdasarkan data yang diberikan. Algoritma pembelajaran mesin digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pengenalan gambar, prediksi, dan personalisasi layanan. Nah, yang kedua itu ada pemrosesan bahasa alami. Aplikasi NLP memungkinkan komputer untuk memahami, menafsirkan, dan merespon bahasa manusia, termasuk asisten virtual seperti Siri dan Alexa, analisis sentimen, dan penerjemah otomatis. Yang ketiga di sini visi komputer. Visi komputer memungkinkan mesin untuk memahami dan menafsirkan dunia visual. Teknologi ini digunakan dalam aspek pengenalan wajah, deteksi objek, dan pengawasan otomatis. Yang terus di sini ada perkembangan robotika. Pertama itu robot industri. Robot industri digunakan di lini produksi untuk tugas-tugas seperti pengelasan, pengepakan, dan perakitan. Robot ini meningkatkan efisiensi dan konsisten dalam proses manufaktur. Yang kedua ada robot layanan, digunakan dalam sektor kesehatan, perhotelan, dan layanan pelanggan. Contohnya termasuk robot bedah, chatbot untuk dukungan pelanggan, robot untuk pelayan restoran. Yang ketiga itu ada robot otonom. Robot otonom ini seperti kendaraan dan drone, mampu beroperasi tanpa intervensi manusia. Mereka digunakan dalam logistik, pengiriman, dan eksplorasi. Yang kedua ada implikasi sosial dan ekonomi. Implikasi sosial itu ada ketidaksetaraan sosial. Di sini penggunaan AI dan robotika dapat meningkatkan keuntungan perusahaan besar yang mampu berinvestasi dalam teknologi. Sementara usaha kecil dan pekerjaan dengan keterampilan rendah mungkin
tertinggal. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antara berbagai kelompok sosial. Yang kedua ada perubahan dinamika kerja. Pekerjaan jarak jauh menjadi lebih umum, mengubah cara orang bekerja dan berinteraksi di tempat kerja. Fleksibilitas kerja meningkat, tetapi juga menuntut keterampilan digital yang lebih. Ketiga ada etika dan privasi. Keputusan yang diambil oleh AI menimbulkan pertanyaan tentang bisnis dan transparansi. Penggunaan data dalam AI juga menimbulkan kekhawatiran tentang privasi. Di sini juga ada implikasi ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan produktivitas. AI dan robotika dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor, dari manufaktur hingga layanan, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada pengurangan biaya operasional. Otomatisasi mengurangi biaya tenaga kerja dan operasional, meningkatkan margin keuntungan perusahaan. Yang ketiga, ada investasi dan pengeluaran. Investasi besar dibutuhkan untuk teknologi baru dan infrastruktur pendukungnya. Pemerintah mengeluarkan untuk pendidikan dan pelatihan ulang. Pembahasan yang ketiga itu ada pengangguran struktur dan perubahan dalam kebutuhan keterampilan. Terus pengangguran struktural itu pergantian pekerjaan rutin. Pekerjaan yang bersifat repetitif digantikan oleh robot dan AI, menyebabkan pengangguran di sektor-sektor tertentu. Jadi yang kedua itu ada pekerjaan baru dan adaptasi. Teknologi juga menciptakan pekerjaan baru dalam bidang teknologi, tetapi memerlukan keterampilan yang berbeda. Pendidikan dan pelatihan ulang menjadi kunci untuk membantu pekerjaan beradaptasi. Perubahan dan kebutuhan dan keterampilan. Terus itu ada keterampilan teknologi. Permintaan untuk keterampilan teknis dan digital meningkat, termasuk pemrograman, analisis data, dan pemilihan robot. Terus yang kedua ada keterampilan kognitif dan sosial. Dengan otomatisasi rutin, keterampilan seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan komunikasi menjadi lebih penting. Yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan ulang. Investasi dalam pendidikan STEM atau Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik, dan program pelatihan ulang sangat penting untuk memastikan tenaga kerja siap menghadapi perubahan yang dibawa oleh teknologi. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini, teknologi seperti AI dan robotika membawa peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi di berbagai sektor. Namun, untuk memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan dampak negatifnya, diperlukan pendekatan yang seimbang dan terintegrasi, melibatkan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa perkembangan teknologi mendukung kemajuan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta menciptakan lingkungan kerja yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Sekian dari saya, apabila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.